Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang akar pangkat 3 ya. Sebenarnya udah pernah ya, cuman bukan Bu Atia yang jelasin, tapi Bu Atia ambil dari YouTube. Hari ini Bu Atia langsung jelasin. Nah, simbol dari akar pangkat 3 itu seperti warna hijau yang pada slide ini gitu ya. Kalau kemarin kalian sudah hafalin ini, ya, yang belum hafalin ditunggu Bu Atia ya videonya. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8 sampai 10 pangkat 3 1000 gitu kan ya. Ini masih banyak yang belum hafalin, belum setor ya. Ditunggu Bu Atia di minggu ini. Oke, langsung saja akar pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 itu semisal nih, ini simbolnya ya, akar pangkat 3 dari A. A ini bisa diganti Bu Atia dengan bilangan berapapun. Contohnya, misalkan diganti akar pangkat 3 dari 216. Nah, Kak, berarti berapa ya jika dipangkatin 3 hasilnya 216? Jawabannya adalah nih, 216 punyanya sih 6. Jadi jawabnya cukup 6 gitu doang tanpa pakai pangkat 3 ya. Jadi kalau ada akar pangkat 3 dari 216, langsung aja 6. Akar pangkat 3 dari 125, artinya berapa ya jika dipangkatin 3 hasilnya 125? Ya, jawabannya 5. Akar pangkat 3 dari 343, berarti jawabannya adalah 7 gitu. Jadi kalau kalian misalkan jawabnya 7 pangkat 3, ini salah ya, tapi cukup dijawab 7 gitu doang. Ya, itu kalau misalkan bilangannya kalian tahu 1 sampai 1000 kan, Bu. Bagaimana kalau misalkan bilangannya itu lebih dari 1000? Maka yang perlu kalian tahu itu nih triknya, Bu Atia kasih trik nih. Nah, untuk bilangan kubik ya, jika satuannya, angka satuan itu angka yang paling belakang berupa bilangan 1, 4, 5, 6, 9, 0, maka hasilnya satuan pada hasil akarnya juga berupa bilangan yang sama. Kalau belakangnya 1 pasti satuannya juga 1. Belakangnya 4 pasti di jawabannya juga 4. 5 ya 5, 6 ya 6, 9 ya 9, 0 ya 0. Lah dicontohin buat dia nih. Kalau misalkan ada akar 125, yang perlu kalian ingat, untuk bilangan di bawah 1000, ya pasti jawabannya cuma 1 digit atau 1 angka. Lah kita lihat aja 125, ini kan di bawah 1000 kan ya bilangannya. Satuannya berupa angka berapa? 5. Jika satuannya berupa 5, maka hasilnya juga 5. Langsung aja gitu. Gampang kan ya? Nah, kalau misalkan bilangannya itu di atas 1000, pasti hasilnya adalah 2 angka. Nah, untuk angka yang belakang ini kita sebut sebagai satuannya. Trik yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah perhatikan satuannya ya. Perhatikan satuannya. Nah, kita lihat nih, kalau satuannya berupa angka 4 di sini, maka jawabannya di hasil juga satuannya berupa angka 4. Oke, langkah berikutnya adalah pisah 3 angka dari belakang. 3 angka dari belakang. Oke, dipisah 3 angka dari belakang berarti 1, 2, 3. Nah, dipisah nih. Oke, 1, 2, 3 dari belakang tersisa angka 2. Nah, akar pangkat 3 dari 2 ada nggak ya? Di hasil kubik ini yang berupa bilangan 2. Nggak ada. Kalau gitu, 2 itu kan letaknya kira-kira di sini ya. Sebelumnya 1, berarti bilangan kubik yang mendekati 2 adalah 1. Akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Sehingga jawabannya adalah 14. Jadi setelah pisah angka 3 dari belakang, 3 angka dari belakang, perhatikan bagian depannya. Ya, perhatikan bagian depannya gitu. Bagian depannya mendekati bilangan kubik yang mana, itu jawabannya. Ya. Nah, contoh lagi nih. 2 akar pangkat 3 dari 29.791. Karena nilainya ini sudah di atas 1000, pasti jawabannya 2 digit atau 2 angka. Nah, kita siapin kayak gini.
Oh, belakangnya berupa bilangan 1 alias satuannya 1, maka di sini satuannya juga bakalan 1. Ya, karena sudah masuk kategori ini kan ya. Kalau sudah masuk kategori ini belakangnya pasti kalau belakangnya 1 ikut 1, belakangnya 4 ikut 4, belakangnya 5 ikut 5 gitu. Nah, langkah berikutnya ini pisah 3 angka dari belakang. Tuh 2, 3. Ini dipisah. Terlihat angka berapa? 29. Lah, bilangan kubik 29 di sini ada nggak? Nggak ada. Adanya sebelumnya yang paling mendekati 29 kira-kira kan gini ya. Setelah 27, 28 ada 29 kan? Yang paling mendekati dengan 29 adalah 27. Berarti akar pangkat 3 dari 27 punyanya siapa? Ya 3 ini. Jadi jawabannya 31. Gitu ya nak ya. Jadi jangan ditulis 27-nya, tapi akar 3 dari 27-nya itu berapa? 3-nya itu. Gitu. Nah, lagi ini ada akar pangkat 3 dari 216.000. Ah, ini gampang nih kalau dilihat belakangnya 0 alias satuannya berupa 0, maka di sini juga belakangnya berupa 0. Lah, bilangan yang depan sama lihat setelah dipisah 3 angka dari belakang tuh 2, 3. Terlihat angka 216. Ada nggak di sini 216? Ini ada. Punyanya siapa? Akar pangkat 3 dari 216? 6. Ya udah jawabannya 60. Gitu. Ya, jadi kalau pas enak, tapi kalau misalkan kayak 29 gini, kita cari yang mendekati bilangan kubik yang mendekati 29, yakni yang sebelumnya 29 itu siapa gitu. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Itu kalau satunya berupa bilangan ini 1, 4, 5, 6, 9 atau 0. Gitu. Jadi pasti di hasilnya juga bakal satuannya seperti itu. Loh Bu, kalau satunya berupa bilangan selain yang dilingkari Bu Atia gimana dong? Ah, ini ada penjelasannya. Kalau untuk satuan bilangannya itu adalah 2, maka satuan hasil akarnya itu 8. Nah, contohnya ini 512. Karena belakangnya 2 pasti jawabannya temannya 2, soulmate-nya 2, khusus kaitannya dengan akar pangkat 3 itu adalah si 8. Maka karena 512 itu di bawahnya 1000 pasti jawabannya cuma 1 dong. Satu angka di belakang, satu angka doang. 512, oh ini berupa 2, berarti 2 pasangannya adalah 8. Contoh lagi ketika Bu Atia tulis akar pangkat 3 dari 343. Nah, 343 itu kan di bawahnya 1000, pasti jawabannya satu angka doang. Lah, kalau belakangnya 3, berarti temannya 3 siapa? 7. Oh, berarti jawabannya adalah 7. Gitu, nah. Lagi, akar pangkat 3 dari 27. Misalkan gini, pasti jawabannya juga satu angka karena di bawahnya 1000 kan 27 itu. Semisal kalian nggak pakai lihat tabel ya, lihat ininya aja. Oh, belakangnya 7. 7 temannya siapa? 7 temannya 3. Oh, jawabannya 3. Gitu. Itu kalau bilangannya di bawah 1000. Nah, contoh yang Bu Atia buat ini ada akar pangkat 3 dari 32.768. Pasti jawabannya bakal 2 angka. Lalu kita lihat nih, oh satuannya berupa 8. 8 temannya siapa ya? Nah ini ada 8 temannya 2. Berarti kalau belakangnya 8, maka di hasilnya ini belakangnya berupa 2. Gitu ya. 2 temannya 8, 8 temannya 2. 3 temannya 7, 7 temannya 3. Jadi saling berkebalikan. Khusus bilangan 2837 ini ya. Nah, langkah berikutnya sama. Pisah 3 angka dari belakang. Seret, dipisah. Nah, perhatikan bilangan yang depan, bagian yang depan. Bagian yang depan ini berupa bilangan 32. Kira-kira letaknya 32 itu setelahnya siapa ya? Kalau kita perhatikan di hasil kubiknya, 32 itu adalah letaknya di sinilah kira-kira ya. Sebelumnya 64, setelahnya 27. Nah, kalau gitu yang kita pilih adalah bilangan kubik yang sebelumnya 32, yaitu 27. Akar 27 berapa? 3. Jadi jawabannya 32. Gitu ya. Lagi kalau buat dia bikin nih.
Misal akar pangkat 3 dari 1728. Oke, karena ini di atas 1000 pasti jawabannya 2 angka. Oke, kita perhatikan bilangan 8. Oke, kalau 8 temannya siapa nih belakangnya? 2. Lalu kita pisah 3 angka dari belakang. Oke, coba buat dia pakai warna putih ini biar kelihatan. Dipisah 1, 2, 3. Oke. Ah, kebetulan bagian depan ini sisa 1. 1 punyanya siapa? Akar 1 ya 1. Makanya di sini jawabannya 1. 12 jadinya gitu ya. Nah, itu kaitannya menarik akar pangkat 3 gitu. Nah, hubungan akar pangkat 3 ini kaitannya dengan mencari panjang rusuk kubus jika diketahui volumenya. Jadi, yang perlu kalian ketahui, kalau kemarin ketika rusuknya diketahui misalkan 10, maka volumenya berapa? Cukup 10-nya dipangkatin 3, 1000. Nah, sekarang dibalik nih, volumenya udah tahu, misalkan volumenya 1000, panjang rusuknya berapa? Oh, berarti 10, gitu. Nah, sekarang buat dia punya volume sebuah kubus adalah 46.656. Tentukan panjang rusuknya. Berarti kalau menghitung panjang rusuk, itu khusus panjang rusuk kubus ya, itu sama aja akar pangkat 3 dari volumenya, volume kubus. Gitu. Nah, berarti kita akan masukkan akar pangkat 3 dari yang sudah diketahui di soal, yaitu 46.656. Nah, kalau udah kayak gini, pasti jawabannya bakal 2 angka, karena nilainya sudah di atas 1000. Lalu, kalian perhatikan bilangan yang paling belakang. Ini 6. Tadi kalau belakangnya 6, maka sininya juga ikut 6 ya. Ini ada hubungannya nih. Tadi kan kalau untuk 1, 4, 5, 6, 9, 0 pasti belakangnya juga sama gitu. Lanjutnya adalah pisah 3 angka dari belakang. Tuh 2, 3, sisanya 4, 6. Kira-kira letaknya 4, 6 itu di mana? Kan di sini nggak ada tulisan 4, 6, adanya 6, 4. Nah, kalau gitu kita cari posisinya 4, 6 itu kira-kira di tengah-tengahnya siapa ya? Di sini kan ya. Ini posisinya 4, 6 ya. Kalau gitu bilangan kubik yang sebelumnya 46 berupa siapa? 27. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Jadi jawabannya 36. Gitu ya. Nah, soal lainnya bisa juga kayak gini. Jadi sudah ada gambar kubusnya, volumenya udah tahu, yang dicari panjang rusuknya seperti penjelasan Bu Atia sebelumnya tadi. Untuk mencari panjang rusuknya, ya, untuk mencari panjang rusuk kubus, ya, berarti sama aja akar pangkat 3 dari volumenya, ya, volume kubus. Berarti akar pangkat 3 dari volume kubusnya adalah, khusus kubus ya ini ya, 21.952. Nah, di sini tampak pasti jawabannya bakalan 2 angka. Kenapa? Karena nilainya sudah di atas 1000. Lalu kita perhatikan bilangan yang paling belakang alias satuannya. Tadi temannya 2 adalah 8. Itu yang perlu sama ingat ya. Temannya 2 tuh jadi 8. Langkah berikutnya pisah 3 angka dari belakang. Tuh 2, 3. Oke, dipisah. Kita perhatikan bilangan yang bagian depannya ya. 21. Kalau gitu kita cari kira-kira letaknya 21 di grupnya bilangan kubik ini di mana ya? Ya, di sini antara 8 sama 27 nih, ada 21. Berarti kita cari bilangan sebelumnya 21 itu siapa? 8. Punyanya siapa? Akar 8. Akar pangkat 3 dari 8. Punyanya 2. Jadi jangan jawabannya 8 ya nak ya, tapi sininya. Akarnya 8 itu berapa? 2. Jadi jawabannya 28. Seperti itu ya.
Jadi harus teliti. Yang pertama yang perlu diingat adalah satuannya atau bilannya paling belakang. Kalau nilainya di atas 1000, lalu bisa 3 angka dari belakang, perhatikan bagian depannya, cari letaknya di mana, gitu ya. Kalau nggak ada di daerah hasil kubiknya, pasti kita harus cari letaknya di tengah-tengahnya siapa ya. Ya kayak 21 ini. Oh, di tengah-tengah antara 8 sama 27 kan ada 21. Maka yang kita pilih sebelumnya ya. Tidak boleh yang setelahnya. Kenapa? Karena kurang. Kalau lebih boleh. Kalau 8 kan masih lebih banyak. Boleh, tapi kalau kurang nggak boleh ya. Itu nanti di latihan soalnya ya di e-learning cukup ini dikasih Bu Atia soal isian. Jadi kalau misalkan jawabannya 11 ya sama tulis angka 1 gitu. Kalau jawabannya 5 ya cukup tulis 5 gitu ya. Jadi langsung ditulis angkanya ya di soal e-learning setelah penjelasannya Bu Atia. Oke, demikian penjelasan hari ini seputar akar pangkat 3. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat buat kalian. Diakhiri Bu Atia, ditutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.